Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara khusus hari ini kepada antum semua yang telah dipilih oleh Allah sebagai mahasiswa ADI. Berarti inilah salah satu kemuliaan dan keberkahan kepada kita, karena tidak semua anak-anak muda ini terpilih dalam program untuk menjadi dai yang akan siap ke depan dihantarkan ke seluruh pelosok negeri. Jadi mungkin ADI ini antum adalah generasi pertama. Antum menjadi bagian kelompok as-sabiqunal awwalun, sebagai orang-orang yang pertama. Maka ADI ke depan adalah antum sebagai barometer utama, baik tidaknya ADI ke depan. Maka jadilah Anda sehari ini sebagai pondasi dasar. Bangunan dai yang ke depan akan melahirkan generasi yang baik, dan akan melahirkan generasi-generasi terbaik. Dan ADI akan mendakwah Indonesia ini bukan hanya sebatas ada di Pontianak, yang insya Allah akan berada di 33 provinsi Indonesia. Termasuk, ini belum lama kemarin diresmikan ADI ya. Termasuk yang keberapa ini Ustaz kemarin? Ini ADI yang keberapa ya? Kalau ke-17 ya, insya Allah akan menyusul ADI-ADI yang lain, termasuk Bali ini rencana juga akan melahirkan ADI. Nah, kalau kita di Sulawesi Tengah, Provinsi Palu, ADI itu yang ke-10 ya kan? Alhamdulillah sudah berjalan. Hari ini adalah angkatan tahun kedua, dan di sana kurang lebih tahun ini juga menerima kurang lebih 15 mahasiswa ADI. Jadi mungkin kampus kita ini sederhana, tapi ingat, sesungguhnya ADI ini merupakan akademi dakwah atau perguruan yang sangat eksklusif, walaupun tempatnya tidak eksklusif. Tidak sebagaimana perguruan tinggi Unhas kalau di Sulawesi Selatan, di Makassar. Kalau di Palu itu namanya ada UNTAD, tapi kalau di Pontianak ini ada UNTAN ya. Nah, seperti itu. Ada UGM, ada UMI. Kita jangan terjebak dengan universitas-universitas yang namanya besar. Ya kan? Tetapi kita hari ini menjadi mahasiswa ADI walaupun jumlahnya 8 orang, tapi inilah kampus eksklusif yang Allah anugerahkan kepada kita, karena kita ke depan akan dijadikan manusia-manusia yang eksklusif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keeksklusifan kita karena kita adalah dai-nya Allah. Maka salah satu keberuntungan kita hari ini berada menjadi bagian keluarga besar Dewan Dakwah Islam Indonesia, karena kita punya panutan, sosok panutan yang hari ini namanya akan selalu menghiasi belahan bumi Indonesia dan tidak akan habis di zamannya, walaupun orangnya hari ini tidak ada di tengah-tengah kita. Siapa beliau? Muhammad Natsir, tokoh kebanggaan bangsa Indonesia yang dibanggakan di seluruh dunia. Dan hari ini kita menjadi bagian generasi penerus yang akan mewariskan cikal bakal dakwah, menyambung tali estafet, untuk bisa bagaimana menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di pelosok negeri, yang hari ini mereka sangat fakir dan papa. Karena fakirnya mereka agama tidak memiliki, karena miskinnya kadang-kadang mereka kekurangan dari segala macam hal. Dan tidak semua hari ini para juru dakwah itu mampu hadir ke pelosok negeri. Tapi alhamdulillah Dewan Dakwah betul-betul sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Islam itu sendiri, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Karena kita akan menjadi sosok generasi sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengirim para sahabat, pemuda-pemuda ke suatu negeri dalam rangka dakwah, sebagaimana Yasrib yang hari ini kita kenal dengan Madinatul Munawwarah, hanya sebab seorang anak muda yang diutus oleh Rasulullah SAW ke sana. Yang kemudian Madinah menjadi suatu peradaban yang sangat luar biasa, bahkan menjadi contoh
suatu tatanan kehidupan masyarakat yang madani. Hari ini kata madani hanya sebatas menjadi slogan dan cerita, tetapi sangat langka untuk mendapatkan suatu lingkungan masyarakat yang madani. Maka Dewan Dakwah Islam Indonesia hadir di tengah-tengah umat dengan program dakwah ke penjuru pelosok negeri untuk bisa melahirkan kampung-kampung baru di daerah pedalaman, karena itu yang sangat memungkinkan untuk bisa membuat satu contoh kehidupan masyarakat yang madani, sehingga kata masyarakat madani tidak menjadi sebatas slogan, tetapi kita bisa mewujudkan sesungguhnya ketika kita ingin melihat kehidupan masyarakat madani, maka kita bisa memberikan contoh. Pergilah ke suatu negeri, contohnya di Kabupaten Morali Utara. Di sana ada suatu komunitas masyarakat di pedalaman yang betul-betul hidup menjalankan syariat Islam dalam kehidupan berkampung dan bermasyarakat. Dan kemudian kita bisa tampil menjadi dai untuk mewujudkan kampung-kampung yang seperti itu. Itulah tujuan daripada misi besar Dewan Dakwah Islam Indonesia. Dan mudah-mudahan antum semua ini insya Allah di ADI ini paling lama 2 tahun. Dan termasuk hari ini Dewan Dakwah Sulawesi Tengah angkatan perdana bisa mengirimkan angkatan, ya kan, yang pertama ini untuk mendapatkan beasiswa untuk kuliah di STID Muhammad Nasir. Dan saya ingin juga dari kalian ke depan ini 1 tahun belajar di tempat ini, ke depan Anda bisa terhantarkan, karena syarat ke depan untuk masuk ke kampus perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, mereka harus dari alumni ADI. Jadi seluruh provinsi harus betul-betul dari ADI. Karena apa? Harus memiliki dasar. Karena sesungguhnya untuk mencetak dai-dai yang baik, yang terbaik, maka di sana butuh proses. Maka kita jadikan pribadi yang siap menjadi bagian proses untuk menjadi dai-dai yang baik dan benar. Tidak hanya sebatas dai yang hanya mampu berceramah, tetapi kita betul-betul siap untuk dihantarkan ke pelosok negeri dengan kata sami'na wa ata'na. Apa yang dikatakan oleh Ustaz kita, maka kita harus sami'na. Maka dalam perjalanan hidup secara pribadi Ustaz, saya perlu sampaikan kepada antum sebagai hari ini menjadi mahasiswa ADI, saya tidak mau berkeluh kesah. Ketika diutus antum harus berangkat ke sana, maka jangan sampai berkeluh kesah. Karena sesungguhnya dai itu tidak memiliki selera yang rendah dalam berpikir. Dan dai itu tidak boleh bermain-main dengan pikirannya sendiri. Tetapi bagaimana seorang dai itu betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini adalah dai-nya Allah, bukan dai-nya manusia. Kita ini adalah dai-nya Allah. Maka ketika kita menjadi dai, maka letakkan kapasitas kita ini sebagai seorang dai. Maka jaga harga diri martabat kita sebagai dai. Ketika kita salah menjadi dai, maka kita akan menjadi fitnah atas agama. Kita akan menjadi fitnah atas kebenaran dan kemudian Islam. Dan hari ini banyak tanpa sadar ada sebagian ulama-ulama kita telah membuat fitnah atas agama. Bahkan hari ini tanpa sadar banyak umat muslim yang begitu besar, tetapi secara perilaku telah membuat fitnah atas agama. Padahal Islam ini didatangkan kepada kita dengan kebaikan. Tetapi karena perbuatan kebodohan kita tidak mempelajari agama ini dengan baik dan benar, kemudian kebodohan itu menjadikan fitnah. Sehingga hari ini kita berada di tengah bangsa yang besar Indonesia yang mayoritas kita adalah umat Islam. Ketika ada masalah dalam persoalan bangsa, maka Islam selalu menjadi yang tertuduh. Maka marilah hari ini, walaupun hari ini kita menjadi kelompok yang kecil sebagai orang-orang yang insya Allah ke depan kita akan menjadi orang-orang yang bisa menyelamatkan bangsa dan bisa meluruskan, memperbaiki citra bahwa Islam ini tidak sebagaimana paradigma yang dilakukan atau diucapkan oleh orang-orang lain. Contoh kejadian sederhana, ketika hari ini telah dinyatakan ada libur sampai sebulan lebih, maka ini adalah peran yang penting bahwa hari ini Anda telah menjadi keluarga besar Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan hari ini kita ini adalah menjadi bagian untuk dikader menjadi dai.
yang kemudian kita juga harus memiliki intelektualitas yang harus mengerti dengan berbagai macam persoalan apa yang menjadi problematika umat, karena dai itu adalah solusi untuk menyelesaikan problematika umat. Maka Anda harus menjadi bagian solusi untuk umat. Ketika kita ini tidak menjadi solusi, maka pasti kita menjadi bagian daripada masalah. Maka pantang bagi seorang dai itu menjadi masalah. Justru dai itu menyelesaikan pokok masalah. Kuntum khaira umat urijal innas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suatu jelas pernyataan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah umat yang dilahirkan oleh Allah untuk manusia, mengajak manusia kepada kebaikan dan mengajak manusia agar dia menjauhi hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Ibaratnya dai itu adalah bengkel manusia. Dai itu adalah bengkel manusia. Ibaratnya kalau bengkel itu tempat untuk memperbaiki barang yang rusak, motor rusak, mobil rusak, kendaraan rusak, masuk di bengkel. Tapi dai ini adalah bengkelnya manusia. Kita ini akan hadir kepada manusia-manusia yang bobrok, manusia-manusia yang rusak, manusia-manusia yang tidak mengenal agama, yang tidak mengenal Islam. Inilah kewajiban dai. Karena tujuan utama dai adalah mengembalikan fitrah manusia kepada fitrahnya, agar dia kenal siapa Robnya, supaya dia tahu apa maksud tujuannya Allah menciptakan kita, dan supaya kita ini tahu, manusia ini tahu apa maksudnya Allah menciptakan alam semesta dan jagat raya segala isinya ini. Maka inilah seorang dai dituntut secara intelektualitas dalam segala hal. Maka seorang dai harus punya kemampuan dalam segala hal. Seorang dai harus mengerti juga dunia pertanian. Seorang dai harus tahu juga tentang dunia otomotif. Seorang dai harus juga tahu persoalan ekonomi. Seorang dai juga harus mengerti tentang persoalan ketatanegaraan, sistem pemerintahan. Karena apa? Karena kita akan menjadi bagian solusi. Minimal kita tidak punya latar belakang pendidikan, ekonomi, ya kan? Tidak punya latar pendidikan hukum, tetapi kita harus punya referensi. Hari ini kita berada di satu zaman yang semuanya dengan kondisi teknologi, semuanya mudah. Kalau dulu orang menuntut ilmu harus datang mengunjungi, hari ini ilmu ada di tangan kita. Ketika kita buka internet, kita akan mendapatkan, tetapi dengan cara yang selektif. Maka pesan saya sebagai bagian daripada keluarga besar Dewan Dakwah yang hari ini juga sama-sama sebagai seorang dai, pelajarilah Islam dengan selektif, kemudian jalankan Islam ini dengan objektif. Maka insya Allah itu sebagai bentuk ikhtiar kita bahwa kita ingin menjadi dai yang benar. Maka ini yang perlu kita wujudkan. Maka harus punya azam, dorongan yang kuat. Maka saya ingin menyampaikan kepada anak-anak dai seperti STID, kemudian juga Adi di Palu, ya termasuk di sini. Tanamkan moto yang bagus pada diri kita. Buatlah moto yang kemudian itu bisa menjadikan motivasi. Sehingga dalam hidup saya sering menyatakan, asal yakin lama-lama bisa. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Asal yakin kita dan kita berusaha pasti bisa. Ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, mungkin kita hanya sebatas hayalan. Oh, suatu saat saya akan datang ke suatu negeri dan saya akan berdakwah di sana. Saya akan menjadikan tempat itu menjadi tempat yang berkah, yang bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oh, suatu saat saya ini akan datangi semua tempat maksiat yang ada di kota Pontianak. Seperti itu. Dan insya Allah dengan sebab saya datang, dia akan bisa menjadi baik dan kembali kepada Allah Subhanahu dan kembali kepada jalan yang benar. Asal yakin, lama-lama bisa. Karena untuk mencapai satu titik itu ada baik proses, ada proses. Maka yang menjadi problem kadang-kadang kita ini tidak siap dalam proses. Untuk menjadi seorang dai hari ini, Anda masuk di Akademi Dakwah Indonesia, maka ini bagian daripada proses. Dan tidak berhenti sampai di situ. Insya Allah, saya berdoa antum juga ke depan bisa mendapat beasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Dan tidak berhenti sampai di situ. Insya Allah, antum juga bisa mendapat beasiswa ke Timur Tengah dalam rangka untuk menuntut ilmu.
Dan memang menuntut ilmu itu kan suatu pekerjaan yang mudah. Semuanya di sana butuh proses. Tetapi ketika hakikat ilmu kita sudah dapatkan, maka ada hukum yang hak di sana. Kewajiban kita untuk menyampaikan kepada umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati apa yang hari ini kita lakukan. Karena Allah hari ini menjadikan kita sebagai manusia yang eksklusif. Maksudnya yang beda dengan manusia-manusia pada umumnya. Dan hari ini banyak orang tidak siap menjadi dai. Dia mampu menjadi seorang sarjana, tapi tidak mampu menjadi seorang dai. Tetapi seorang dai dia akan mampu menjadi sarjana dengan segala macam titelnya. Itu hanya dimiliki oleh seorang dai. Jadi insya Allah yakinlah. Dan jangan pernah merasa takut, dan jangan pernah merasa sedih, dan jangan pernah merasa gelisah, dan jangan merasa perasaan was-was. Secara pribadi. Ini sebagai pengalaman. Ditawari jabatan PNS ketika saya masih muda, 5 kali juga saya tolak ketika jabatan itu datang sampai 5 kali. Dan itu saya berikan kepada teman-teman. Bahkan ditanya, antum mau jadi apa? Saya ingin menjadi orang yang bebas, yang merdeka. Dan saya ingin menjadi dai-nya Allah Subhanahu wa taala, yang bisa berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada yang mengikat. Apa artinya kita mencapai satu tujuan yang paling tingkat tertinggi, kemudian kita dibatasi dari segi ruang dan gerak? Tapi dai tidak memiliki batasan ruang dan gerak. Coba lihat Ustadz Somad, para ulama-ulama, mereka tidak dibatasi oleh waktu. Hari ini pun saya berada di tengah-tengah antum di kota Pontianak ini, tidak dibatasi. Ketika ada panggilan untuk dakwah, berkunjung silaturahmi, maka berangkat. Dan itulah kelebihan daripada dai. Maka insya Allah jadikanlah kita ini ke depan menjadi anak panah dalam dakwah yang keluar dari busurnya, yang siap melejit, menembus dada-dada hati-hati manusia yang di sana ada gersang, miskin atas keimanan. Karena dakwah ini adalah objeknya hati, merebut hati manusia agar manusia itu kembali kepada fitrahnya. Jangan sentuh akalnya, kan dia akan berfilsafat. Nanti dia akan menggunakan logikanya. Bahkan nanti dia akan menjadi orang-orang yang melampaui batas. Kenapa? Ketika orang kita sentuh intelektualnya, maka dia akan melampaui batas. Karena dia akan bangga dengan pengetahuannya. Tetapi ketika kita mampu menyentuh hatinya, maka dia insya Allah akan langsung ingat kepada Tuhannya. Dan dia akan sadar bahwasanya kita ini tidak memiliki apa-apa. Dan inilah yang perlu kita pahami sebagai bentuk memposisikan kita, siapa kita sesungguhnya. Jadi insya Allah lakukanlah tadabur. Kalau kita berbicara Islam, pesan saya akan antum hari ini menjadi bagian dari mahasiswa, pelajarilah juga konsep sistematika wahyu, karena itu adalah bekal-bekal. Kemudian yang perlu dibangun ketika kita ingin menjadi seorang da'i yang betul-betul mendapatkan nusrah, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, jaga kualitas keimanan kita kepada Allah, jaga kualitas ibadah kita. Maka seringlah kita untuk iqra, baca diri kita, siapa saya. Itu yang sangat penting. Karena itulah yang juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu juga yang dilakukan oleh para sahabat. Dia mampu iqra kepada dirinya secara internal, kemudian lakukan hal-hal yang eksternal. Siapa keluarga kita? Apa yang harus kita lakukan? Maka syarat yang perlu kita bangun sebagai seorang dai adalah bagaimana sejauh spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan itu datangnya dari Allah, bukan kemampuan intelektualan kita. Jangan bangga dengan intelektualitas kita, karena itu tidak memiliki nilai apa-apa. Seperti itu. Tapi bangun spiritual kita kepada Allah SWT. Maka ketika kita ingin mencapai itu, setelah kita mampu iqra atas diri kita, maka kita akan tahu batas-batas kelemahan kita. Kemudian kita tahu kemana kita harus bersandar. Maka
pahami dengan baik surat Al-Alaq, karena itu adalah surat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah, maka ayat 1 sampai ayat 5 betul-betul harus dipahami, ditadaburi dengan baik. Setelah itu kemudian pahami dengan baik surat Al-Mujamil ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Karena ke depan antum akan menjadi orang-orang yang kumfa anjir, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Mudatsir. Ketika kita bicara surat Al-Mujamil, maka bangunlah kualitas kita kepada Allah. Bangun di malam hari, bermunajat kepada Allah. Setiap ada masalah, bangun di malam hari, kita berkeluh kesah kepada Allah. Laporkan apa yang Anda lakukan dalam aktivitas dakwah kepada Allah di malam hari. Karena ketika kita sering bangun di malam hari, bermunajat kepada Allah, berdiri tegak di dalam sholat, dan kita melaporkan apa segala aktivitas yang kita lakukan, dan kemudian setiap masalah kita serahkan kepada Allah, maka insya Allah di sana ada solusi dan jalan keluar. Karena bangun di malam hari itu, Allah akan memberikan kita perkataan yang berat, yang akan mampu meluluh lantakkan setiap orang-orang yang kita akan hadapi. Jadi seorang dai pantang mundur untuk ketemu dengan siapapun, dengan syarat harus bangun malam, bermunajat kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Sehingga pada waktu kita tandang ke gelanggang sebagai dai-nya Allah, kum fa anjir, betul-betul kita siap. Bukan hanya sebatas secara fisik, tapi secara keilmuan. Ya kan? Dan kita juga akan diberikan oleh Allah SWT nilai-nilai kesabaran yang sangat luar biasa. Ya. Dan sesungguhnya setiap manusia itu memiliki karamah. Dan karamah itu akan datang kepada kita sesuai dengan kondisinya. Jadi jangan pernah merasa menyerah atau pantang. Apalagi sampai berpikiran, kalau saya jadi ustadz mau makan apa ya? Ini kan kadang-kadang orang sudah banyak surprise sih. Bahkan hari ini banyak orang-orang tua ini yang sangat prihatin ketika anaknya itu masuk ke pesantren, masuk di sekolah-sekolah agama, madrasah-madrasah. Justru bangga ketika anaknya ini masuk di perguruan-perguruan yang sangat istimewa, padahal di sana tidak punya jaminan. Hari ini kalau kita tawarkan kepada umat ini, ya kan, untuk masuk ke AD, hanya manusia pilihan. Dan termasuk antum ini adalah manusia pilihan. Dan inilah pesan dan nasihat yang saya dapat saya sampaikan. Intinya, yakinlah dengan bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah juga akan memberikan keputusan yang benar terhadap antum atas perjalanan hidup antum. Ya kan? Capek letih itu hanya ukuran dunia. Jadi kalau mau capek, sekarang saatnya capek. Kalau mau letih, sekarang saatnya letih. Kalau bersedih, jangan, sekarang bukan saatnya untuk bersedih. Banyak hari ini manusia bersedih di dunia, padahal dia tidak sadar ada kesedihan yang lebih dahsyat kemudian hari pada waktu kita di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi kalau kita capek hari ini berdakwah, ya kan? Enggak apa-apa, hanya 60 70 tahun. Tetapi jangan sampai kemudian kita ini akan capek yang begitu panjang. Karena Allah ini menciptakan manusia tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Karena manusia ini Allah ciptakan untuk hidup dengan keabadian, dengan kekekalan. Maka ketika kita berbicara hidup manusia ini adalah kekekalan, maka buatlah keputusan yang benar atas diri kita. Ustaz, kami ini hanya sebatas menyampaikan, mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tetapi yang membuat keputusan adalah kita. Ketika hari ini kita memutuskan ingin menjadi dai-nya Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda telah mengambil jalan keputusan yang benar. Dan keputusan Allah insya Allah akan benar untuk kita di kemudian hari. Dan inilah yang hari ini kemudian banyak manusia salah persepsi. Akhirnya apa? Membayangkan sesuatu yang di luar batas nalar kita. Padahal Allah ini sudah menentukan rezeki kita di dunia. Jadi jangan pernah takut dengan hal-hal yang seperti itu. Karena dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala akan pantarkan malaikat untuk senantiasa mendampingi kita dimanapun berada. Dan Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita tanpa harus berlebihan. Jadi insya Allah ya, siap kita jadi dai-nya Allah. Iya kan? Jangan. Nah, jadi pulang
ketika liburan ini betul-betul manfaatkan potensi kita yang ada. Ya kalau sebatas kita hanya mampu azan di masjid itu, lakukan azan. Minimal ya kan, kita menampilkan akhlak kita kepada kedua orang tua, kepada keluarga, kepada lingkungan sekitar, bahwa hari ini saya tidak seperti yang dulu. Hari ini saya harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Karena sesungguhnya orang-orang yang bangkrut ketika perilakunya hari kemarin lebih baik daripada hari ini. Ini orang-orang yang cilaka. Jadi insya Allah ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan menyelamatkan kita bertemu di tempat ini, dan insya Allah bertemu juga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Kalau hari ini kita letih, tidak apa-apa kita capek di dunia, jangan sampai capek yang kedua kalinya, karena itu tidak memiliki guna. Menyesal, inilah tempatnya, karena jangan sampai menyesal kedua kali di kemudian hari, seperti itu. Jadi mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita, dan kita berdoa semoga ke depan seluruh masyarakat Kalbar, secara khusus Pontianak, bisa mengenal lebih dekat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Bukan persoalan organisasinya, tapi apa yang ada di dalam itu, apa yang dilakukan oleh kerja-kerja Dewan Dakwah. Yang benar milik Allah, kekurangan itulah kedhaipan kita. Kepada Allah kita bertawakal, berserah diri, karena sesungguhnya hasanah Allah begitu luas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.